Bismillah, Masya Allah, La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan adalah naik haji itu suatu rukun daripada segala rukun Islam yang 5. Haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Untuk hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima ini adalah berangkat naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Mampu ekonomi, mampu fisiknya, mampu yang untuk ditinggalkannya. Berangkat haji. Mampu semuanya, amalnya mampu juga. Jangan nanti berpikir, oh saya tak pantas naik haji. Haji saja udah, haji. Niatkan di dalamnya hati kita itu tuh haji. Karena dia merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dan fardunya tak dapat tiada. Dan fardunya tak dapat tiada. Artinya kewajiban itu pasti wajib. Kalimat di dalam kitab Melayu ini kalau misalnya tak dapat tiada itu artinya wajib. Harus. Dan fardunya tak dapat tiada yaitu daripada perintah agama Islam. Wajib nih. Barang siapa mengingkar akan fardunya, maka jadilah ia kafir. Tak ada aja itu haji. Nah, dia kata, tidak wajib itu haji. Ingkar dia akan kewajiban haji itu untuk dilaksanakan bagi seorang umat muslim, maka jadilah ia kufur. Kafir orangnya. Kenapa? Karena rukun Islam itu dia tidak yakin. Rukun Islam itu salah satu saja kita tidak ada keyakinan, maka hilanglah tiang-tiang Islam itu. Salat. Bila dia tidak yakin akan kewajibannya, dia katakan tak wajib itu salatnya, maka dia bisa jadi kufur, kafir orangnya. Karena mengingkari daripada kewajiban salat. Tapi kalau dia tidak kerjakan, hatinya masih menyatakan kewajiban itu adalah kewajiban umat muslim, tapi tidak dikerjakannya, maka dihitung fasik saja. Tak sampai dia itu kafir. Ayat Allah diingkari, kemudian rukun Islam diingkari, kewajibannya dikatakan tidak wajib, diperolok-olokkan, maka yaitu daripada jadilah ia kafir. Melainkan jika ada ia baru masuk Islam. Nah, kecuali orang masuk Islam. Orang masuk Islam dia memang enggak tahu. Dia barusan saja mengucapkan syahadat. Dia baru saja memeluk agama Islam. Dan dia belum tahu akan kewajiban daripada haji itu. Belum tahu. Salat saja dia belum bisa, maka dia tidak diwajibkan terlebih dahulu. Orang yang baru memeluk agama Islam, maka dia salatnya baru tidak memulai, tidak masalah. Masih ada keringanan bila dia baru masuk Islam. Tapi kalau baru masuk Islam sudah 3 tahun, 4 tahun, itu bukan baru masuk Islam namanya. Baru masuk Islam. Masih dimaafkan. Atau jadi ia pada tempat yang jauh daripada ulama. Jauh daripada ulama. Sehingga dia tidak wajib. Sehingga dia tidak tahu bagaimana rukun Islam yang kelima itu daripada haji. Dia tak tahu. Akan kewajiban yang menunaikan ibadah haji ini tak tahu. Karena dia tidak ada ulama setempat yang memberitahukan bahwasannya ini salah satu daripada rukun Islam, wajib dikerjakan. Tak ada yang menyampaikan.
Cuman tahu dia tahu bahwasannya Islam taat kepada Allah sudah. Tapi tak ada ulama yang menjelaskan ini, menjelaskan itu, tak ada. Itu boleh. Dan adalah haji itu pada segala syariat yang dahulu-dahulu. Pelaksanaan haji ini adalah pada masa dahulu-dahulu, syariat-syariat dahulu itu sudah ada. Bukan pada masa Nabi Muhammad, pada masa syariat masing-masing para nabi-nabi itu melaksanakan daripada haji. Seperti yang tersebut dalam riwayat hadis adalah Nabi Allah Adam alaihissalam naik haji 40 tahun daripada benua India ke Baitullah dengan berjalan. Kata Jibril alaihi salam, ya Nabi Allah Adam, bahwa adalah segala malaikat tawaf dahulu daripada turun hamba, daripada Tuhan hamba pada Baitullah ini 7.000 tahun. 7.000 tahun. Riwayat menyebutkan, bisa dilihat juga di dalam kitab I'anatul Talibin ya, bab haji, bahwasannya manusia yang pertama kali menunaikan ibadah haji itu adalah Nabi Adam. Jadi syariat haji ini bukan daripada Nabi Muhammad atau awalnya daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bukan. Manusia yang pertama yang melaksanakan haji itu adalah Nabiullah Adam. Nabiullah Adam. Ini riwayat ini mengatakan bahwasannya Adam melaksanakan ibadah haji, maka kata Jibril, sebelum engkau ya Adam ada yang melaksanakan haji ini. Tidak disebutkan. Siapa itu? Malaikat berkata, Jibril berkata bahwasannya para malaikat-malaikat dahulu itu mereka tawaf selama 7.000 tahun. Para malaikat-malaikat itu sudah tawaf. Ya. Ini Nabi Adam melaksanakan ibadah haji dari benua India sampai ke Masjidil Haram atau Baitullah itu berjalan kaki. Berjalan kaki. Sampai ada riwayat mengatakan 700 kali. 700 kali wali daripada ibadah hajinya. Jadi manusia yang pertama kali ibadah haji, syariat disebutkan tadi itu bahwasannya yang dahulu sudah ada. Sudah ada. Sebelum Nabi Adam saja sudah ada. Siapa? Malaikat. Para malaikat-malaikat itu menunaikan ibadah haji. Para malaikat itu bertawaf itu keliling selama 7.000 tahun. 7.000 tahun. Dan Ka'bah yang ada di langit 7 itu Baitul Ma'mur namanya. Ya, Baitul Ma'mur Ka'bah maka sama dengan daripada Baitul Ka'bah di bumi. Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat bangun itu Ka'bah. Sebelum Nabi Adam, bangunkan itu Ka'bah seperti sedia kalanya Baitul Ma'mur. Makanya Rasul saat Isra dan Mi'raj itu Nabi melihat Ka'bah yang ada Baitul Ma'mur. Persis betul namanya Baitul Ma'mur. Makanya ketika saat Isra dan Mi'raj itu beliau Nabi Muhammad itu melihat daripada ada seorang orang tua yang bersandar di dekat Ka'bah. Ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Itulah kakekmu Nabi Ibrahim. Ya kan?
Jadi di Baitul Ma'mur itu Ka'bah sudah ada di langit 7. Maka Allah perintahkan, buatkan Baitullah. Karena nanti karena aku akan jadikan manusia itu khalifah Adam di bumi ini. Di situlah Nabi Adam sampai tawaf berapa ratusan kali. Asal mulanya seperti itu, karena Allah tahu bahwasannya akan ada khalifah, maka diperintahkanlah daripada malaikat untuk membuat Baitul Ka'bah. Jadi jangan dipikir bahwasannya Ka'bah itu dibuatkan oleh daripada Nabi Ibrahim. Tidak. Asal mulanya itu malaikat perintah Allah buatkan Ka'bah. Mereka tawaf sampai 7.000 tahun. Dilanjutkan daripada oleh Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Sis, dilanjutkan Nabi-Nabi seterusnya sampai Nabi Ibrahim melanjutkan bangunannya. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Ka'bah kita lihat itu di Baitul Ma'mur sama, ada bentengnya, Hijri Ismailnya, ada ini itu. Kalau di langit 7 itu namanya Baitul Ma'mur. Ya. Para nabi-nabi sana. Jumlah daripada malaikat-malaikat yang ada di Baitul Ma'mur tidak ada yang dapat mengetahui kecuali Allah. Mereka sedang tawaf itu. Demikian. Ya. Sudah ada syariat dahulu. Kata Abu Ishaq, tiada jua disuruhkan Allah akan seseorang nabi kemudian daripada Nabi Allah Ibrahim, melainkan adalah ia naik haji ke Baitul Haram. Nabi Ibrahim diperintahkan juga kepada untuk naik Baitul Haram. Perintahkan oleh Allah. Dan adalah ikhtilaf segala ulama pada mengatakan bahawa naik haji itu fardu pada segala umat Nabi yang dahulu-dahulukah atau pada umat Nabi kita. Perselisihanlah di antara ulama ini. Ini diwajibkan itu dari dulu umat dahulu atau daripada umat kita saat ini. Dan adalah dalamnya dua kaul, ada dua pendapat. Perselisihan itu. Dan pada kaul yang sah bahawa naik haji itu fardu atas umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Tiada pada segala umat yang dahulu. Pendapat pertama, umat Nabi Muhammad yang diwajibkan untuk naik haji. Dan demikian lagi ikhtilaf segala ulama pada mengatakan masa jadi fardu naik haji. Kata setengah ulama dahulu daripada ijra' Nabi alaihissalam sudah diperintahkan. Dan pada kaul yang asah, yang lebih benar lagi, mendekati kebenaran, kemudian yaitu daripada hijrah. Kata setengah pada hijrah yang kelima, ada yang mengatakan pada tahun hijrah yang kelima. Kata setengah pada hijrah yang ke-8, ada yang mengatakan lagi pada tahun hijrah yang ke-8. Maka dalam hijrah itulah disuruhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik haji akan etap ini. Asbab ya, Panlimu Mekah. Kata setengah daripada hijrah yang ke-9, ada lagi setengah daripada pendapat ulama mengatakan tahun yang ke-9. Maka dalam hijrah itulah disuruh Nabi naik haji akan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 9. Jadi berselisih pendapat ulama kapan itu dimulai naik haji bagi umat Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad. Jadi berbeda pendapat ulama. Maka ialah membawa segala manusia naik haji dan tinggal dalam Madinah beberapa orang yang sahabat yang kaya-kaya seperti Nabi Allah dengan tiada suatu udzur daripada perang dan seteru. Siapa sahabat itu? Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Ini pada masa tahun yang ke-9 ini. Jadi berselisih, ada tahun mengatakan tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7.
dan tahun yang ke-8 serta tahun yang ke-9. Berbeda pendapat ulama. Kemudian maka naik hajilah mereka itu serta Nabiullah pada hijrah yang ke-10. Orang-orang kaya-kaya nih, tahun yang ke-10 baru naik haji, wajib mereka. Dan adalah pada kaul yang asah pada hijrah yang ke-6. Pendapat yang mendekati lagi adalah pada tahun yang ke-6. Dan adalah Nabiullah naik haji dahulu daripada nubuat. Pada tahun kenabian baru Nabi melaksanakan ibadah haji. Kemudiannya dan dahulu daripada hijrah beberapa kali, tiada terbilang banyaknya. Dan tiada ia naik haji kemudian daripada difardukan Allah, melainkan sekali jua, yaitulah yang bernama haji wada, haji perpisahan. Jadi berselisih pendapat ulama ya. Ambil kesimpulan ini, ulama berbeda pendapat kapan difardukan haji. Ada yang mengatakan tahun sekian, ada yang mengatakan tahun sekian, ada yang mengatakan tahun sekian. Ada yang mengatakan sampai tahun yang ke-10 Hijriah. Kapan itu dimulai daripada haji. Baru Allah fardukan untuk melaksanakan daripada ibadah haji. Maka jadilah fardunya naik haji itu dengan dalil ijma' segala umat. Pada tahun yang ke-10 barulah daripada haji itu menjadi wajib bagi umat. Ini pendapat yang mendekati yang asah. Pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Pada tahun yang ke-10 itu beberapa kali, bahkan tidak terhitunglah Nabi untuk menunaikan ibadah haji itu, tak terhitung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja hajjatan adda fardahu wa man hajja thaniyatan man hajja thaniyatan rabbahu wa man hajja thalatha hajjaja haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar." Barang siapa naik haji sekali aja dia bayar haji, kata Nabi, maka yaitu membayar fardunya. Dan barang siapa naik haji 2 kali, maka apa ini? Didatanginya akan Tuhannya. Dan barang siapa naik haji 3 kali, maka diharamkan Allah rambutnya dan kulitnya, dan daripada api neraka. Diselamatkan dia nih. Selamatkan daripada, yaitu orang yang melaksanakan baik sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata ada kelebihannya. Bila menaik haji seseorang, baik dia sekali fardunya, walaupun seumur hidup itu sekali. Bila dia pergi lagi, makanya ada orang sampai hajinya beberapa kali. Yang di sana yang paling enak kan, tiap tahun bisa haji, tiap tahun bisa haji, tiap tahun sama haji. Rambutnya, tubuhnya, tulangnya itu terbebas daripada api neraka itu. Baik Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia daripada disebutkan, yaitu tentang perkara haji, hukum haji, kapan dimulai haji, dan kelebihan menunaikan ibadah haji itu tadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali, yaitu daripada pengertian haji umroh. Jadi besok baru masuk akan umroh. Apa makna umroh menurut bahasa, apa makna umroh menurut istilah. Mana dalilnya? Dalil di dalam Al-Quran apa ada? Kalau di dalam haji, maka yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti.
Kalau dalam Quran, apa dalilnya ketika menunaikan ibadah haji? Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada esok hari, yaitu tentang perkara ibadah haji ini. Wallahu a'lam.